hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah, yo? Sudah berapa puluh tahun. Halo warga intelektual sekalian. Guys, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih dalam hati, kenapa di agama yang ada di Indonesia itu rata-rata kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, terutama agama Samawi ya. Kenapa dalam agama Samawi itu tidak ada atau jarang banget ya ayat-ayat yang mengurusi tentang yang namanya lingkungan ya, kemudian ayat-ayat yang melarang menggunduli hutan gitu ya, kemudian ayat-ayat yang peduli dengan yang namanya hutan ya, ayat yang melarang pemotongan pohon gitu ya, ayat yang melindungi sungai, melindungi gunung ya, melindungi tanah air kita gitu. Jarang banget gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan agama lokal ya, seperti agama Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalim, Kejawen dan lain sebagainya, biasanya fokus pada pelestarian lingkungan, fokus mengurusi alam gitu ya. Bahkan ada larangan untuk menebang pohon gitu. Makanya agama lokal itu kalau kita perhatikan itu ya, mereka itu sangat peduli dengan yang namanya lingkungan. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan ada pertanyaan besar ya. Apa alasannya? Apakah karena nabi-nabi yang ada di Timur Tengah itu lupa dengan yang namanya pelestarian lingkungan gitu? Apakah mereka lupa suatu saat agama Samawi akan diekspor ke Indonesia misalnya? Apakah mereka nggak berpikir sejauh itu sehingga ayat-ayat ini digunakan untuk melestarikan lingkungan dan sebagainya? Jadi inilah yang mempengaruhi, kalau saya perhatikan ya, ini yang mempengaruhi kenapa di Indonesia itu banyak hutan gundul ya, kemudian pohon ditebangin ya, kemudian nggak peduli dengan lingkungan ya, diganti dengan sawit dan sebagainya ya. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kalau saya perhatikan ada korelasi guys, karena gini, banyak orang yang mengatakan apa hubungannya ayat-ayat dengan yang namanya pelestarian lingkungan, apa hubungannya ayat-ayat dengan yang namanya hutan yang digunduli. Sangat berhubungan, karena manusia itu dipengaruhi oleh agama ya. Agama mempengaruhi pola pikir manusia. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ayat-ayat itu mempengaruhi pemikiran kita ya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang mengatakan nggak boleh motong kayu sembarangan, nggak boleh nebang pohon sembarangan, nggak boleh menggunduli hutan. Kalau misalnya ada ayat seperti itu, maka mereka akan takut gitu. Pejabat-pejabat juga akan takut. Tapi kan pada faktanya kalau kita perhatikan nggak ada tuh ya, jarang banget ya. Kalaupun ada mungkin ya lebih banyak ayat-ayat tentang ngurusin tentang yang namanya sosialisasi, ngurusi yang namanya kehidupan antar manusia dengan manusia ya, kemudian bahas tentang Tuhan, bahas tentang perang dan sebagainya, sejarah ya. Jadi kalau di kitab suci itu kalau Anda perhatikan ya, lebih banyak mengurusi yang namanya permasalahan antara manusia dengan manusia, bukan mengurusi yang namanya alam, hutan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah karena kita dijajah oleh budaya gurun gitu? Apakah karena kita dijajah oleh budaya Arab itu sendiri? Karena budaya Arab dengan agama Islam itu dua hal yang berbeda guys ya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan mana budaya Arab dengan budaya Islam itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi seringkali kita tidak bisa membedakan. Mohon maaf ya guys ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya lebih fokus bahas agama Samawi atau agama Abrahamik yang ada di Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa jarang ayat-ayat yang mengurusi tentang lingkungan? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa saya mengatakan bahwa dalam agama Samawi itu jarang ayat yang mengurusi tentang yang namanya lingkungan gitu ya, larangan menebang pohon dan sebagainya itu, karena kondisi geografis. Secara antropologi kalau kita perhatikan, geografis daripada Timur Tengah itu kan gersang ya, gurun ya. Kalau sekarang kan sudah mulai hijau ya, tapi kan zaman dulu, waktu zaman Nabi, zaman abad ke-7, abad pertama itu kan jarang banget ya ada pohon di sana. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini korelasinya? Sangat berkorelasi. Di mana agama itu tercipta, itu sangat mempengaruhi wahyu yang turun di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya nih ada turun wahyu di Timur Tengah misalnya, dilarang menebang pohon, apa mau ditebang ya kan? Ya nggak sih? Sekarang gitu sebenarnya. Kalau misalnya nih ada Tuhan mengatakan ya, ada wahyu turun misalnya nih ya,
dilarang menebang pohon ya, dilarang mengalih fungsikan hutan jadi sawit gitu. Nggak ada kan? Nggak ada pohon di Timur Tengah kan? Ada sebenarnya tapi ya paling pohon kurma gitu, nggak terlalu banyak gitu ya. Ya rata-rata ya lahannya tandus gitu, apa gersang gitu. Untung ada minyak. Itu yang mempengaruhi. Kalau sekarang ini Israel sudah mulai hijau, tapi kan sekarang ini dulu zaman abad 7 nggak seperti itu kan. Sehingga apa? Sehingga yang agama-agama yang ada di Timur Tengah itu, terutama agama Samawi dan agama Abraham itu nggak terlalu mengurusi yang namanya lingkungan gitu ya. Nggak terlalu mengurusi yang namanya pohon gitu ya. Nggak mengurusi yang namanya sungai ya. Apakah sungai itu dicemari gitu ya. Beda dengan di Nusantara. Nusantara itu kan penuh dengan yang namanya hutan ya, pohon ya. Sehingga apa? Sehingga agama Nusantara itu lebih fokus mengurusi yang namanya hutan, ya, mengurusi yang namanya pohon. Makanya ada larangan untuk menebang pohon gitu. Agama lokal itu sangat cinta dengan lingkungan, guys ya. Tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama yang dari Timur Tengah seperti agama Samawi cocok di negara kita atau tidak? Apakah itu cocok di daerah tropis atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, ya cocok-cocok aja. Tapi kan permasalahannya kan ayatnya nggak banyak tuh yang mengurusi tentang lingkungan gitu ya. Sehingga Indonesia itu dibotaki gitu ya, digunduli gitu ya. Kalian sadar nggak sih hutan kita itu digunduli, dibotaki? Jadi di sebuah daerah di Nusantara ada kejadian yang sangat-sangat viral sekali ya, tapi tidak viral secara nasional, tapi di daerah-daerah viral ini ya. Jadi ada sebuah perusahaan yang mengalihfungsikan hutan adat, guys. Dan ini di daerah yang ada di Nusantara, guys. Tapi ini tidak viral secara nasional ya. Secara daerah viral ya. Tapi kalau saya perhatikan ada semacam kesalahan gitu ya. Kenapa justru masyarakat yang ada di sana itu ya mendukung kebijakan daripada perusahaan itu sendiri ya. Mereka juga rela gitu ya menggunduli hutan mereka gitu ya. Walaupun itu hutan adat, guys. Mereka rela digunduli hutannya gitu. Ada yang mau disogok ya, terutama para pejabat-pejabatnya gitu. Kemudian kepala sukunya disogok ya, pemuka agama yang biasa berkhotbah tentang kebaikan-kebaikan, ternyata mereka juga bisa disogok oleh pihak perusahaan. Ya, kemudian ada seorang wanita yang sangat gigih sekali memperjuangkan ya di daerah tersebut, di daerah yang saya masuk ini, memperjuangkan ya hak-hak lingkungan ya. Dia nggak mau hutan itu dialihfungsikan jadi sawit dan kepentingan daripada perusahaan itu sendiri. Dia melawan. Dan anehnya ketika dia melawan ya, keluarganya satu persatu meninggal, kakeknya meninggal, ayahnya meninggal ya. Bahkan dia berkali-kali dipenjara, dipersekusi, diancam ya. Hampir sampai meninggal, guys. Dan apakah dia berhenti? Enggak. Ada banyak seperti ini wanita-wanita yang ada di Nusantara tanpa kita sadari. Dan kisah ini saya sudah tulis di buku ini, guys. Jadi buku ini pada intinya sebenarnya ya mengurusi yang namanya lingkungan gitu. Kisahnya ada hutan lindung yang sangat-sangat dijaga ya, biasa disebut dengan hutan adat, tapi dialihfungsikan karena apa? Karena ya ada berbagai macam alasan lah ya. Ada yang menjual karena biaya sekolah yang mahal ya, biaya pendidikan ya, ada yang menjual karena disogok gitu, ada yang menjual karena kena utang ya, ada yang menjual karena mereka itu lebih mementingkan yang namanya pekerjaan yang ada di pabrik daripada di hutan gitu ya, ada yang berpihak pada pihak perusahaan gitu. Jadi di buku ini tidak berpihak pada siapapun di sini ya, tidak berpihak pada perusahaan, tidak berpihak pada masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Jadi buku ini menjelaskan tentang fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia. Buku ini tidak hitam putih, artinya dia tidak menyalahkan masyarakat yang menjual hutan dan juga tidak menyalahkan perusahaan. Tapi ada satu kelemahan yang jarang kita sadari, apa itu? Kita itu sudah kehilangan jati diri sehingga kita menggadaikan hutan ya hanya karena alasan-alasan seperti misalnya kita kekurangan duit ya, ekonomi mandek ya, kemudian kita disogok, bahkan pemuka agama sekalipun bermain, bahkan DPR, politisi semua bermain, bahkan ya penjaga hutan sekalipun ya, kepala suku juga bermain, berkhianat sampai ya si wanita ini ditinggalkan suaminya ya, kemudian dia hidup sebatang kara. Dan
di akhir cerita ini dia ya bertemu dengan pihak perusahaan. Dia ditawari duit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia menerima duit? Bahkan duitnya itu sampai ratusan miliar, guys. Ditawari duit. Berhentilah jadi aktivis. Jadi buku ini bercerita tentang seorang wanita aktivis yang pulang dari luar negeri, dari Amerika. Dia peduli dengan lingkungannya. Makanya ada gambar perusahaan di sini, ada gambar danau di sini. Jadi ceritanya danau itu dicemari oleh apa perusahaan. Ini perusahaan kayu, ya, dan limbahnya itu dibuang di danau, ya. Sehingga apa? Sehingga si wanita ini geram gitu. Ini saya bikin gambar wanita, ya. Ini cuma gambar semacam pelengkap aja, ya. Jadi dia geram, ya, dia berteriak sama dunia, tidak ada yang peduli dengan danau, ya. Ini danau satu-satunya, ya. Danau ini akan kering, danau ini akan seperti danau yang ada di Rusia, ya. Dan tidak ada yang peduli, ya. Sehingga saya tulis buku ini, ya. Cuman buku ini versi kecil, ya. Kemarin ada versi yang gak gede, ada yang request versi yang gak kecil supaya bisa dibawa kemana-mana gitu, ya, dikantongi juga bisa gitu, jadi enak ya untuk dibaca, ya. Tapi cukup besar kok, ya, huruf-hurufnya bisa kelihatan kok, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan lu cuma ngebaca doang, nggak pernah ada kontribusi, inilah kontribusi saya terhadap negara gitu, ya. Saya rela ngeluarin biaya riset gitu. Saya langsung ke lapangan gitu, yang riset gitu. Ternyata ada perusahaan di Nusantara yang mencemari danau gitu. Dan masyarakat di sana nggak terlalu peduli gitu, ya. Kemudian kepala suku, ya, kemudian penjaga hutan, ya, walaupun hutan adatnya itu digunduli, dibotaki gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh kurangnya ayat-ayat kitab suci yang melarang penggundulan hutan? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak berpengaruh, ya kita kan masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia kan, kita masyarakat yang paling beragama, sehingga apapun yang kita lakukan itu ada hubungan dengan agama. Makanya kita itu masyarakat yang sedikit-sedikit agama, ya, sedikit-sedikit dibawa dengan agama. Jadi kalau agama itu tidak melarang kita memotong kayu gitu, ya, melestarikan hutan, ya, dan sebagainya, maka akan digunduli, akan dibotaki. Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan, ya, karena saya tidak suka hitam putih. Saya itu bermain di ranah abu-abu gitu. Dan buku ini juga bukan hitam putih, ini ranah abu-abu. Di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu, ya. Ya, jadi bagi Anda yang berminat baca buku ini, baca aja gitu, ya. Nggak terlalu murah kok, ya, di bawah 100.000 harganya. Walaupun saya mengeluarkan puluhan juta untuk riset gitu, ya. Sebenarnya gini guys, ya, saya itu kan udah berkecukupan, ya. Cuman saya itu terpanggil gitu, ya, dan banyak juga yang ngomong, lu kok ini sih ngebaca doang, nggak punya kontribusi. Dan saya berpikir, ya juga, ya, kenapa nggak nulis buku aja, ya? Karena saya juga suka bahas tentang yang namanya lingkungan, bahas tentang yang namanya culture, budaya, terutama budaya Nusantara gitu. Kenapa saya nggak nulis buku yang bertema seperti ini, ya? Ini yang ada di pikiran saya, sehingga saya nulis buku, ya. Ya mudah-mudahan, ya, bisa tembus sampai 30 judul. Jadi target saya itu 30 judul, guys, ya. Jangan bosan-bosan, ya, kalau saya nanti banyak promo buku, ya. Ya. Dan saya tuh pengen, ya, jadi salah satu penulis buku ataupun sastrawan, ya, karena background saya itu sastra, ya. Jadi cara bercerita saya di buku ini tidak boring, guys. Ini sebenarnya isinya sains, banyak sains, ya. Tapi saya menggunakan storytelling gitu, teknik storytelling gitu, ya. Ini bukunya itu creative non-fiction, ya. Apanya? Genre-nya. Creative non-fiction itu 50% nyata, 50%-nya lagi itu saya yang kreatif gitu, ya, menciptakan gitu, ya, menciptakan yang namanya konflik dan sebagainya gitu, ya. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali, ya, kalau kita pengen berpikir luas gitu, ya. Sangat-sangat cocok sekali bagi orang yang mau maju gitu, ya. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, saya salah satu, ini mimpi saya, guys, salah satu orang yang bisa menangkan Piala Nobel dari Indonesia. Satu-satunya, ya. Karena saya peduli dengan culture dan budaya kita, ya. Tapi ya tema saya itu culture semua, ya, budaya semua gitu, ya. Tradisi, ya, leluhur dan lain sebagainya, ya. Dan sekarang ini saya juga lagi nulis novel yang berjudul Luka Tanah.
Jadi cerita ini settingnya di Kalimantan, dan di Kalimantan saya melihat sudah banyak penggundulan hutan, ya, pengalih fungsian lahan dari hutan lindung atau hutan adat ke lahan sawit. Dan di novel itu juga saya sudah bahas, ya, sudah ceritakan bahwa ternyata yang bermasalah itu bukan cuma pihak perusahaan, ya, masyarakat kita juga bermasalah gitu ya. Itu yang saya ceritakan, ya. Dan saya menggunakan teknik storytelling gitu ya, sehingga tidak membosankan, ya. Ada story-nya gitu ya, walaupun saya banyak bahas tentang sains, ya, banyak bahas tentang lingkungan dan sebagainya, ya, atau fakta-fakta, tapi saya mengolahnya itu dengan cara apa? Dengan cara storytelling, ya. Ya, di video sebelumnya ada tuh yang komentar, kok lu nggak pernah bahas tentang sains, lu kan channelnya kaum intelektual. Sebenarnya kalau saya bahas sains tuh banyak yang nggak nyambung sebenarnya, makanya saya berbentuk buku, ya, makanya saya nulis buku gitu ya. Saya menceritakan melalui storytelling gitu ya. Oke guys, ya, bukunya nggak terlalu mahal kok, ya. Jangan ini ya, jangan apa namanya pelit-pelit ya. Nggak sampai 3 bungkus rokok kok, nggak sampai, ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Ya, tulis di kolom komentar ya, kalau Anda misalnya pengen bukunya, ya, nanti saya akan pin lah ya di kolom komentar, ya. Link pembeliannya saya akan sematkan di kolom komentar. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang pengen request gitu ya, misalnya, Bang, gue request buku ini dong, ya. Nanti gue akan tulis, ya. Kasih ide gitu ya. Karena target saya itu 30 judul guys, selama 20 tahun ke depannya. Kasih ide guys ya, biar saya bisa nulis gitu, produktif gitu ya. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.